Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 2, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang kakao, pasca panen, proses produksi, produk yang dihasilkan dari kakao, dan aspek bisnis dari kakao itu sendiri. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Lola Isturita Anjana. Selanjutnya ada Triwulan, Triwidya, Maisil Isabella, Andina Isnaina, Muhammad Hilmi, dan Marsiela. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan latar belakang. Kakao ialah salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional selain kelapa sawit, karet, dan kopi. Komoditi kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah, menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan petani, serta pengembangan di bidang agroindustri. Nah, pengembangan budidaya kakao ini diharapkan dapat menduduki tempat yang sejajar dengan komoditi perkebunan lainnya. Selanjutnya yaitu ada tanaman kakao, panen, dan pasca panen kakao. Jadi kakao atau yang disebut dengan Theobroma Cacao L ini termasuk ke dalam famili Starculicae, dan secara ekonomi buah kakao ini sangat penting karena bijinya yang mengandung dan memiliki nilai jual yang tinggi sebagai makanan yang kaya akan zat gizi yang tinggi. Jadi biji kakao ini juga digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan coklat. Selanjutnya itu ada pemanenan buah kakao yang dilakukan dengan memperhatikan mutu yang telah diatur dalam standar SNI. Lalu kemudian ada proses pengolahan pasca panen kakao. Yang pertama itu ada buah kakao itu sendiri, lalu kemudian pemecahan buah kakao, kemudian ada proses fermentasi, kemudian ada pengeringan, pensortiran, pengemasan, dan terakhir yaitu pemasaran. Selanjutnya yaitu senyawa kimia pada kakao. Kakao dalam segala bentuk produk olahannya mempunyai potensi yang sangat besar dan bermanfaat dalam mendukung kesehatan tubuh, sumber antioksidan yang baik, dapat mengatur kadar kolesterol darah, membantu mengurangi obesitas dan lainnya. Menurut Qoidir 2023, kandungan senyawa aktif dalam kakao seperti kafein, theobromine, dan metilxanthin berpotensi dapat menurunkan kelelahan dan sebagai antidepresi. Selain itu juga mengandung protein dan kaya asam amino seperti triptofan, fenilalanin, dan tirosin. Teknologi pengolahan kakao di pabrik. Produk coklat yang bermutu tentu diperoleh dari serangkaian pengolahan, baik melalui proses fermentasi, pencucian, pengeringan, sortasi, pengemasan, hingga penyimpanan. Prosedur yang dilakukan yaitu ketika buah kakao dipanen, maka selanjutnya buah kakao dibelah. Setelah dibelah, dilakukan penyimpanan, lalu dilakukan penambahan ragi, dan dilakukan fermentasi selama 24 jam, lalu dipindahkan, dilakukan fermentasi lagi selama 24 jam, lalu dipindahkan, lalu dilakukan lagi fermentasi 24 jam, lalu selanjutnya pencucian, selanjutnya pengeringan, dan selanjutnya disimpan. Yang disimpan yaitu biji kakao yang telah difermentasi. Selanjutnya yaitu teknologi pengolahan produk kakao. Tahap pengolahan dari buah kakao menjadi produk olahan yaitu coklat batang yang siap untuk dipasarkan dilakukan melalui beberapa proses, yaitu dimulai dari tahap pasca panen kakao yang dilakukan oleh petani. Alur pada proses produk olahan kakao ini dimulai dengan melakukan sortasi pada biji kakao, lalu biji dipecahkan untuk kemudian difermentasi sehingga mendapatkan biji kakao yang berkualitas baik. Tahapan selanjutnya dapat dilihat di diagram alir, yaitu tahap penyangraian dilakukan dengan biji kakao kering yang sudah melalui tahap fermentasi. Selanjutnya tahap pendinginan agar bisa dilakukan ke tahap selanjutnya, biji kakao itu harus benar-benar kering pada proses penyangraian. Selanjutnya yaitu tahap pengupasan, di mana biji kakao sudah terlepas dari kulitnya, lalu dilakukan penggilingan nip yang dilakukan selama kurang lebih 1 jam, lalu penggilingan pasta kasar menjadi pasta halus yang dilakukan kurang lebih selama 4 jam, lalu dilakukan pencampuran adonan coklat di mana dengan komposisi pasta kakao, lemak kakao, gula merah, gula pasir, dan susu bubuk, yang kemudian dilakukan penggilingan adonan coklat untuk mendapatkan adonan yang lebih merata dan tidak ada butiran-butiran dari komposisi tersebut.
Selanjutnya dilakukan proses tempering pada suhu 40 derajat Celcius. Lalu dilakukan pencetakan coklat batang dengan Mika Food yang dilakukan dengan penambahan rumput laut sebagai pengemulsi karena rumput laut kaya akan antioksidan. Selanjutnya dilakukan pembekuan coklat agar bisa nantinya dibuka dari pencetakan atau Mika Food. Lalu dilakukan pengemasan yang terdiri dari pengemasan primer dan pengemasan sekunder untuk menghindari adanya kontaminan pada produk coklat batangan. Selanjutnya ada aspek bisnis dari komoditas kakao. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kakao terbesar di dunia, bahkan sempat menduduki peringkat ketiga dalam hal ekspor kakao. Namun, sebagian besar buah kakao masih diekspor dalam bentuk komoditas primer, seperti biji kakao kering, sehingga harganya yang masih relatif rendah. Sisanya diekspor dalam bentuk buah kakao, pasta, butter, tepung, dan makanan yang mengandung coklat. Kakao pasta, bubuk coklat, dan lemak kakao merupakan contoh dari produk setengah jadi dan produk hasil olahan komoditas kakao yang mencakup berbagai jenis olahan yang telah diproduksi seperti menjadi makanan dan minuman. Hal ini yang dapat membuat harga kakao Indonesia dapat meningkat dan bersaing di pasar internasional. Dengan ini diharapkan dapat menjadi peluang bisnis bagi masyarakat Indonesia atau petani yang ada di Indonesia. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa biji kakao memiliki nilai jual tinggi sebagai makanan kaya akan zat gizi. Pemanenan buah kakao dilakukan dengan memperhatikan mutu yang telah diatur dalam SNI. Alur proses pasca panen kakao yang baik dimulai dari sortasi buah kakao, lalu buah kakao dipecahkan, selanjutnya difermentasi untuk mendapatkan mutu yang lebih baik. Selanjutnya, kandungan senyawa aktif dalam kakao seperti kafein, teobromin, dan metil berpotensi dapat menurunkan kelelahan dan sebagai antidepresi. Biji kakao fermentasi diolah melalui berbagai tahapan, dimulai dari pemanenan, pengupasan kulit, fermentasi selama 3 hari, pencucian, pengeringan, dan penyimpanan. Salah satu produk olahan kakao yaitu coklat batangan. Produk ini didapatkan melalui proses fermentasi dan pengeringan, penyaringan, pendinginan, pengupasan kulit, penggilingan nib dan pasta kasar, pencampuran adonan, tempering, serta pengemasan. Kakao termasuk salah satu produk ekspor dari subsektor perkebunan dari komoditas utama nasional, serta memberikan kontribusi devisa terbesar ketiga. Pada pasar perdagangan internasional biji kakao, kakao pasta, kakao butter, maupun kakao powder memiliki keunggulan komparatif.